Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih bersemangat untuk ikut majelis ini di tempat masing-masing. Walaupun saya tidak melihat wajahnya satu persatu semuanya kecuali yang tampak di depan saya, namun saya bisa merasakan bahwa semangat Bapak Ibu sekalian malam ini beda. Semangat Bapak Ibu sekalian malam ini beda, nggak cukup beda, beda banget. Kenapa? Karena kita ada di malam yang benar-benar istimewa, di malam yang dikejar oleh orang-orang yang beriman. Kita sekarang ada di bulan Ramadan, Masya Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang penuh dengan bonus-bonus yang luar biasa. Bonus yang lebih gede daripada bonus yang Anda dapatkan ketika Anda closing. Ya. Bonus yang lebih gede yang Antum dapatkan ya, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas bisnis, aktivitas-aktivitas jual beli. Bonus yang tidak pernah bisa dihitung dengan nilai-nilai materi yang sekarang ada di tangan kita. Karena apa? Karena ini kita ada di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Kemarin sebulan yang lalu kita sudah berharap-harap Ramadan dekat, Ramadan dekat, Ramadan dekat. Kita hitung, oh masih tinggal 3 minggu lagi, oh masih 2 minggu lagi, oh masih 1 minggu lagi, oh masih 3 hari lagi. Ya Allah, 3 hari lagi udah deg-degan mau ketemu dengan Ramadan. Dan sekarang nggak kerasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk bulan Ramadan. Dan kalau kita hitung ini adalah malam ke-8 Ramadan. Apa kabar hari-hari kita seminggu yang lalu? Apakah sudah dipenuhi dengan ibadah kepada Allah? Dipenuhi dengan amal-amal terbaik? Dipenuhi dengan prestasi-prestasi terbaik? Ataukah dipenuhi dengan ibadah tidur? Jangan-jangan yang terakhir ya. Semoga bukan yang terakhir ya. Ya, Alhamdulillah, ini malam hari ini juga kerasa seperti siang ya. Karena kita sering dapat nasihat, hidupkan malam-malam di bulan Ramadan ya. Asal jangan kebalik ya, malamnya hidup, siangnya mati. Ini bahaya ya. Maksudnya siangnya banyak tidur, gara-gara apa? Gara-gara ya salah menafsirkan nasihat dari para ustadz yang menyampaikan bahwa kalau puasa itu apapun jadi ibadah. Saking apapun jadi ibadah, tidurnya orang puasa juga ibadah. Nah, Anda pas kajian itu semangat banget ya. Kalau tidur itu ibadah, ya ngaji itu ibadah. Apalagi ngaji sambil tidur ya. Itu pahalanya 2. Pahala ngaji dengan pahala tidur. Ya kalau tidur ya nggak bisa ngaji ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita ada sekarang ini di anugerah Allah yang luar biasa yaitu Ramadan. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang terus berjuang untuk umatnya, beliau yang mencintai kita, merindukan kita. Begitu pula kita juga merindukan dan mencintai Rasulullah Muhammad. Maka kita selalu berharap ya cinta kita, rindu kita, cintanya Rasul, rindu Rasul nanti akan ketemu di sebuah tempat yang dijanjikan oleh Rasul di Telaga Kausar, di panasnya padang mahsyar, di tempat yang paling sejuk di sana ketika kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad. Semoga karena kita masih setia menempuh jalan sunnahnya Rasulullah, nanti kita akan ketemu di tempat yang sama ya. Dan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan materi seputar sodakoh di bulan Ramadan. Kalau bicara sodakoh ini sepertinya sudah banyak banget, sudah sering banget disampaikan oleh para pemateri. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi dibahas tentang sodakoh ini? Semua udah paham bagaimana tawaran Allah di bulan tawaran Allah ketika kita melakukan sodakoh. Ya, tawaran Rasul ketika kita melakukan sedekah, keutamaannya apa, dahsyatnya apa, itu sudah sering dijelaskan. Apalagi ini Ramadan, sedekah di bulan Ramadan sudah sering banget dijelaskan. Apa yang mau kita bahas lagi? Kayaknya nggak perlu kan? Baik, kita akhiri sampai di sini ya.
Udah mulai banyak diakhiri ya. Insya Masya Allah. Allah ya. Jadi penasaran lagi nih Ustadz nih. Maka kayaknya kalau kita membahas hanya sekedar bagaimana keutamaan sodakoh di bulan Ramadan, ini mengulang yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lainnya. Dan ketika diulang, ternyata juga menambah semangat kita untuk sodakoh. Buktinya sodakohnya kita juga gitu-gitu saja. Iya enggak? Ada apa ini? Nanti yang kita akan bahas mungkin agak dalam di ada apa? Kenapa kemudian gitu-gitu saja? Karena pada malam hari ini kita tidak akan bahas tentang bagaimana fikih sodakoh. Kita tidak akan bahas bagaimana hukumnya sodakoh. Tapi lebih pada dorongan, ya, dorongan bagaimana sih kita punya power yang besar untuk bisa melakukan aktivitas yang terbaik di hadapan Allah ini, apalagi ini di bulan Ramadan. Dan saya harapkan nanti ada interaksi di chat. Nah, silakan boleh dihidupkan chatnya, ya, disemarakkan chatnya. Yang penting yang ditulis di chat itu nyambung dengan apa yang dibahas dalam materi, ya. Bukan kemudian semarak ternyata beda lagi, ya, pada ngerumpi sendiri, ngobrol sendiri, malah rapat di chat, ya. Materinya nggak disimak, ya. Terus apa gunanya, ya? Maka boleh chat seseru-serunya. Kalau mau ketawa boleh ketawa di chat sekeras-kerasnya. Kalau di chat nggak bisa keras, ya, sebanyak-banyaknya boleh, ya. Kalau misalnya mau berekspresi di chat boleh, silakan. Mau pakai ekspresi apapun, pokoknya ramaikan chatnya sehingga saya bisa melihat saudara sekalian di sini tidur atau menyimak, ya. Iya, makanya nanti silakan boleh diaktifkan chatnya pada malam hari ini. Ya, sudah ada yang nyoba ketawa tuh. Haha. Silakan. Loh, oke, silakan boleh di chat. Anda dari mana saja? Ya, absen, ya. Siapa, dari mana? Ya, boleh, ya. Silakan dikencengin di chatnya. Dan teman sekalian, kalau membahas tentang sodakoh di bulan Ramadan dan kemudian keutamaannya, oke lah, saya mau sedikit mengingatkan kembali tentang apa yang kemudian ditawarkan oleh Rasul, ditawarkan oleh Allah ketika kita melakukan aktivitas sodakoh. Dan tentunya nggak perlu kemudian kita ulang lagi pengertian sodakoh itu apa, itu sudah khatam semuanya. Ya, mau dibuka dari kitab manapun, ya ujungnya pengertiannya itu saja. Walaupun nanti agak rumit kalau ada pertanyaan, apa bedanya antara sodakoh dengan infak, ya. Apa bedanya sih sodakoh, infak dengan wakaf, ya. Iya, tanyanya semangat banget, tapi ketika ditanya sudah mengamalkan belum? Belum. Ternyata banyak memperdebatkan, tapi sedikit mengamalkan. Ya, sodakoh itu masih satu induk dengan infak. Kalau infak kita buka dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam, itu kan mengeluarkan harta, ya, jadi membelanjakan harta atau memberikan harta, ya, dengan tidak mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan balasan berupa apapun, maksudnya terkait dengan harta, tidak mengharapkan balasan itu. Nah, kemudian sodakoh ini kalau mau dimaknai luas, apapun bisa masuk dalam sodakoh kalau itu adalah amal solih. Tapi nanti mungkin kita akan bicara lebih lebih khusus. Nah, coba teman-teman sekalian kita ingat kembali beberapa hal terkait dengan keutamaan sodakoh di bulan Ramadan. Tentu sudah sangat hafal dengan hadis ini. Hafal banget, ya, di luar kepala. Kenapa? Ini sangat favorit di bulan Ramadan, sering dibahas. Apa itu yang dibahas? Tentang bagaimana keutamaan sodakoh berupa memberi makan orang yang berpuasa. Kita sudah hafal sekali kalau kita memberikan sodakoh kepada orang yang berpuasa dalam bentuk kita ngasih makan buka kepada mereka, maka mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala sebesar yang diperoleh oleh orang itu ketika dia berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diperoleh orang itu. Nggak mengurangi pahala puasa dia, tapi kita mendapatkan pahala puasa seperti dia, plus jadi puasa kita tambah puasa dia. Tergantung berapa orang yang dikasih makan buka, maka tinggal kali lipatkan. Nah, maka kalau pernah umroh di bulan Ramadan, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian akan membuktikan bagaimana orang-orang beriman di sana kemudian berebut orang.
Jadi kalau di sini kan berebut makanan buka, kalau di sana tuh berebut orang ya agar mau makan buka yang mereka sediakan. Karena yang namanya buka bersama atau mungkin iftar bareng-bareng di sana itu sebenarnya adalah peluang yang dikejar oleh orang yang mau ngasih buka. Beda dengan di Indonesia. Itu peluang yang dikejar oleh orang yang mau buka dengan menu yang lebih variatif dan enak. Dikejar oleh orang yang suka ngirit ya, bukanya di masjid. Ternyata kalau kita seorang muslim harusnya yang berlomba-lomba adalah orang yang memberikan buka. Kenapa? Karena balasannya Masya Allah luar biasa. Lebih gede daripada sekedar makanan yang kita makan. Yaitu pahalanya puasa orang yang kita kasih buka. Dan itu nggak ada orang yang bisa beralasan nggak bisa ngasih buka kepada orang lain. Ini gampang banget untuk mempraktekkan ini. Kalau nggak punya uang gimana? Gampang. Nggak punya uang tapi Bapak Ibu kan pasti buka. Pasti ada makanan buka yang kemudian disiapkan untuk buka. Iya pasti begitu, masa nggak buka? Gampang, tinggal bawa makanannya, oke, deketi temannya, datangi temannya, diajak buka bareng. Ya. Duduk berdua boleh, ya berdua berhadapan-hadapan, udah di hadapannya ada buka puasa, kemudian gampang caranya. Ya, ketika sudah azan Allahu Akbar, langsung itu makanan di depan Anda itu kasihkan ke orang depannya. Ini buat kamu saja. Saya jamin itu. Orang di depan kita itu akan ngasih makanannya juga buat kita. Ya nggak mungkin lah dia tega. Dengan demikian, kita nggak bisa traktir dia. Kita hanya bisa menyediakan makan untuk diri kita sendiri. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan pahala 2 orang yang berpuasa. Ini salah satu bentuk sedekah di bulan Ramadan. Kemudian kita juga tahu bagaimana tawaran pahala di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah adalah orang yang kemudian paling dermawan. Rasulullah itu paling banyak sedekahnya. Ya jelas beliau adalah teladan terbaik. Tapi Bapak Ibu sekalian, beliau itu lebih dermawan, semakin dermawan di bulan Ramadan. Beliau itu lebih kemudian dermawan, lebih banyak sedekahnya di bulan Ramadan. Bahkan kemudian disampaikan di dalam hadis ini Rasulullah itu melakukan kebaikan atau melakukan sedekah salah satunya itu seperti angin. Maksudnya seperti angin itu kayak apa? Angin itu coba kita lihat karakter angin. Angin itu ringan dan angin itu cepat, hembusannya cepat. Gitu. Maka ketika ketika Rasulullah itu ada di bulan Ramadan, sedekahnya itu juga ringan, lebih banyak dan lebih cepat lagi, lebih mudah untuk kemudian memberikan kepada orang lain. Padahal di hari-hari lain selain di bulan Ramadan kita tahu bagaimana Rasulullah itu ketika sedekah. Kita tahu bagaimana ketika Rasulullah itu ada harta di rumahnya yang masih teronggok, yang masih tersimpan di rumahnya, beliau nggak tenang. Pernah kan suatu ketika itu Rasulullah itu sedang jadi imam sholat. Begitu Assalamualaikum, tiba-tiba sahabat Nabi terkejut dengan tingkahnya Rasul, dengan yang dilakukan oleh Rasul. Apa itu? Ketika Rasul tiba-tiba tergesa-gesa meninggalkan tempat imam beliau, kemudian dia melangkahi sahabat, melangkahi, bahkan melangkahi kepala, ya. Akhirnya apa? Rasulullah meninggalkan para sahabat. Dan ketika ditanyakan kepada Rasul, kenapa seperti itu? Seolah-olah tergesa-gesa, ada apa? Oh, ternyata ada beberapa uang atau harta yang masih ada di rumah beliau yang beliau belum sedekahkan. Ya Allah, itulah Rasulullah yang ngasih contoh kepada kita. Dan di bulan Ramadan lebih kenceng lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga sampaikan kepada kita, sedekah yang paling afdal adalah yang diberikan di bulan Ramadan. Rasul ngasih motivasi sedekah yang afdal itu di bulan Ramadan. Oke, saya percepat ini. Saya cuma mengulang kembali, mereview kembali dalil, entah itu hadis ataupun ayat yang bicara tentang sedekah. Baik itu ketika di bulan Ramadan atau sedekah pada umumnya. Ya, karena dalil-dalil sedekah pada umumnya itu juga berlaku juga di bulan Ramadan. Secara khusus memang nanti di bulan Ramadan pahala sedekah kita juga akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Coba barangkali kita sudah sangat sering mendapatkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Barang siapa yang
ada atau barang siapa ya pada bulan itu, maksudnya pada bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, itu nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan yang lainnya. Ketika kita beramal yang sunnah itu seperti yang wajib nilainya. Kalau melakukan kebaikan apapun tuh pahalanya langsung pahala gede, langsung pahala wajib. Dan gak cukup itu ya. Dan barang siapa itu yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan yang lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Oh, ternyata tadi sedekah itu diutamakan, sedekah itu dianjurkan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan lebih banyak lagi pahala dari Allah. Bahkan di dalil yang lain, di hadis yang lain, lipat gandanya itu bisa jadi sampai 700 kali lipat. Oke, saya sekedar membaca ya, belum kita bahas lebih dalam ya terkait dengan hal ini. Saya sekedar menyampaikan saja, ini loh yang ditawarkan oleh Rasul, ini loh yang ditawarkan oleh Allah. Saya mengulang dari apa yang sudah pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lainnya. Dan ternyata ada berita juga yang disampaikan, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah. Allah itu menerima amalan sedekah kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Nggak usah dibayangkan ya, dan tidak boleh membayangkan tangannya Allah karena kayak apa, karena tidak akan pernah mungkin berpikir tentang tangannya Allah. Dan tidak boleh menyamakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Intinya apa? Dikabarkan oleh Rasul, Allah ngambil dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahala itu, ya, mengembangkan pahala itu untuk salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah untuk orang yang bersedekah tadi, dikembangkan. Ya. Bagaimana mengembangkannya itu seperti ketika seseorang itu mengembangkan seekor anak kuda. Maksudnya adalah ketika kita seperti beternak tuh, dari kecil menjadi besar. Dan kerennya ngasih analoginya, ngasih gambarannya, ngasih visualisasinya, Masya Allah, keren sekali. Sampai sedekah yang hanya sebiji itu bisa berkembang hingga segede Uhud. Sudah pernah lihat Gunung Uhud? Susah nih kalau belum pernah melihat ya. Belum terkejut walaupun saya mengatakan segede Gunung Uhud ya. Itu di belakang itu ada gambarnya itu. Tapi gambarnya kecil juga. Ya, tapi bandingin dengan rumah-rumah yang ada di bawahnya itu. Rumahnya sekecil-kecil itu ya. Oh, ada yang jawab belum. Saya doakan mumpung ini Ramadan ya. Doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah. Semoga yang belum berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah dan Madinah segera bisa ziarah, umroh, bahkan haji di Tanah Suci. Amin. Insya Allah. Ya, didoakan oleh para malaikat juga di sini, malaikat ikut mengaminkan itu. Coba lihat ya gambar bukit Uhud atau Gunung Uhud yang ada di belakang saya ini. Rumahnya sekecil itu yang bawah itu rumah gede-gede itu. Yang pernah ke sana, Bukit Uhud itu bukan yang Anda kunjungi dilihat cuma kayak bukit biasa. Itu bukit pemanah. Bukan bukit pemanah. Bukit Uhud itu yang ada di seberangnya, yang gede sekali itu. Yang diputari oleh Khalid bin Walid kala perang mengalahkan kaum muslim pada waktu itu. Ya Allah, itu panjang, gede sekali Gunung Uhud itu. Jadi satu biji saja, nilai satu biji ketika kita sedekah itu oleh Allah dikembangkan ya, segede Gunung Uhud. Masya Allah, ini tawaran dari Allah. Tawarannya itu udah keren banget gitu. Dan sudah sering kita dengar. Tapi apa ngefek? Nanti kita lihat. Kalau nggak ngefek itu masalahnya ada di mana ya. Sampai kemudian dikasih motivasi juga ya. Nah, ini umum, tidak hanya di bulan Ramadan, lebih-lebih ini bulan Ramadan ya. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Keburukan apapun, karena di sini tidak disebutkan apapun keburukan itu. Kemudian didukung oleh dalil yang lain, akan menjauhkan kita dari musibah, menjauhkan kita dari bala ya. Jadi bayangkan kita sedekah 70 keburukan itu langsung ditutup oleh Allah. 70 keburukan yang kemungkinan akan menimpa kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah kita. Oke, kurang apa lagi? Ternyata masih ditawari juga oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu dapat memadamkan api.
Iya, api itu identik dengan dosa-dosa karena memang siksanya Allah nanti di akhirat kelak di nerakanya Allah adalah api. Itu pahala sodako kita ini itu bisa memadamkan dosa-dosa kita ini seperti hanya air itu memadamkan api. Sebenarnya di dalil yang lainnya atau di hadis yang lainnya yang masih senada dengan ini, barangkali lewat jalur riwayat yang berbeda, tidak hanya sekedar sedekah itu memadamkan api, tapi ada kelanjutannya, setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba kita tengok yang lainnya ketika Rasul juga menyampaikan kepada kita, inna sadaqah la tudfiyu ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu. Ya, sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah dan mencegah dari keadaan mati yang buruk. Jadi mencegah dari su'ul khatimah. Ya, mitatansu dari mati yang buruk. Itu yang paling ditakuti oleh kita kan. Kita kan berdebat-debat, jangan-jangan saya meninggalnya dalam kondisi yang buruk. Ya Allah, menghadap Engkau dalam kondisi su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Nah, itu bisa ditutup, bisa dicegah ya. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Oke, masih kurang, kita tambahin lagi. Dan kalau kita baca semua, nggak akan cukup semalaman ini ya, sampai waktunya habis, sampai malam waktunya kelewat ya, sampai sahur itu nggak cukup kalau kita baca seluruh dalil tentang sedekah. Maka yang di depan saya sampaikan, ini kalau bahas sedekah itu mau diulang lagi dalil-dalil yang dibacakan oleh para pembicara itu. Oke, ini sekedar mereview saja. Nanti kita bahas yang lebih dalam dari ini ya, tentang kenapa sih sudah banyak dalil kok kemudian kita masih nggak semangat sedekah. Ternyata sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Ini yang tadi sudah kita sampaikan. Dan ternyata ya ada semangat lagi yang diberikan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sampaikan kepada kita semuanya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya. Siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan. Sebentar, mic saya jatuh. Maaf, gambar saya berhenti ya? Iya Ustaz, berhenti. Oh, sebentar ya, mohon maaf. Ketarik kabelnya tadi. Sebentar. Siap. Saya hidupkan dulu sebentar. Siap. Bapak Ibu sambil teknis ini sedang diperbaiki sama Ustadz. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya, yang linknya sudah kami kirimkan di kolom chat ya. Insya Allah nanti absensi dari Bapak Ibu sekalian membantu kita untuk merekam. Alhamdulillah sudah muncul lagi Ustadz. Iya. Ya. Jadi kalau kita itu memberi pinjaman yang baik kepada Allah, yang dimaksud dengan pinjaman yang baik itu ini berinfak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah itu akan melipat gandakan pembayarannya kepada dirinya yang tadi sedekah tadi dengan lipatan ganda yang banyak. Oleh Allah nggak disebutkan di sini, berarti ya Allah akan memberikan yang terbaik, yang terbanyak untuk kita semuanya. Masih kurang lagi, ini sudah dihafal oleh Bapak Ibu sekalian. Banyak yang sudah menghafal ini. Kenapa? Karena sudah sering diterima oleh kita. Ya, ketika kita mendapatkan nasihat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Ini udah sering banget disampaikan. Ya, bahwa ketika kita sedekah itu permisalannya yang seperti digambarkan oleh Allah ini. Apa permisalannya? Itu seperti sebutir benih ya, habbah, sebutir benih, satu biji saja itu kemudian dikembangkan atau tumbuh menjadi tujuh butir. Dari 7 butir tadi ya, itu tumbuh masing-masing itu menjadi berapa? 100 biji. Berarti kalau dilipat gandakan atau dikalikan 7 kali 100. Kita itu sedekah 1, lipat
balikannya atau balasan dari Allah berupa pahala itu 700 kali lipat. 700 kali lipat kemudian diberikan kepada kita balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ditambah lagi, masih banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah, ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ini sudah sering dikasih pelajaran dari orang-orang yang memotivasi untuk sedekah. Sampai kemudian, ya, nanti di akhirat nanti itu orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah menghadap Allah, itu diceritakan oleh Allah dengan gambaran seperti ini. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi mereka itu menyeru kepada Allah, mereka itu menghibah-hibah kepada Allah, mengharap kepada Allah, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, sedikit waktu, ditunda sebentar saja. Apa yang mau mereka lakukan? Maka yang akan mereka lakukan adalah bersedekah dan pengen menjadi orang-orang yang soleh. Walaupun sedekah yang ada di ayat ini bisa diartikan sedekah dalam makna yang luas, tidak hanya sekedar dalam makna harta, tapi juga sedekah dalam bentuk yang lain, bentuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi ternyata kalau ada orang yang sudah meninggal dunia itu seandainya bisa hidup lagi, ini seandainya, itu sampai Allah gambarkan manusia itu sampai menghibah-hibah, andai ini bisa ditunda sedikit saja, maka kemudian pengen ditunda. Kemudian kenapa ditunda? Pengen kemudian ditunda sedikit waktu tadi, yang sedikit tadi digunakan untuk sedekah dan beramal soleh. Tapi sayangnya nggak bisa. Maka kemudian ayat ini menjadi keterangan buat kita atau peringatan buat kita, mumpung kita masih hidup, lakukan ini. Karena nanti ketika meninggal dunia, orang itu berharap-harap pengen dikembalikan lagi ke dunia. Pengen apa? Pengen sedekah. Kenapa? Karena langsung sudah bisa melihat apa yang akan diberikan oleh Allah. Langsung bisa melihat yang diberikan oleh Allah itu apa di akhirat kelak. Di surganya Allah itu apa. Ketika dikatakan sedekah itu meredamkan murkanya Allah, langsung mereka membuktikan itu. Ketika amal-amal sedekah mereka di akhirat kelak, itu membuat Allah ketika mau murka kepada kita, mau mengazab kita, itu diredamkan oleh sedekah kita. Sedekah kita itu meredamkan api neraka juga. Andai nanti sudah sampai akhirat kita akan memohon seperti itu, dan itu bukan waktunya balik lagi ke dunia dan nggak pernah bisa balik lagi ke dunia. Orang yang memberikan atau menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Jadi nanti di akhirat itu banyak pintu khusus di surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Kalau baca hadis yang lainnya, penyebutannya nggak cuma orang sedekah, tapi orang yang berjihad, orang yang berpuasa, orang yang rajin sholat, itu dipanggil oleh masing-masing itu. Nah, salah satu pintu itulah pintu orang-orang yang ahli sedekah. Itu di surga akan memanggil Anda ketika kita rajin sedekah. Tapi ada pengecualian. Ini ada peringatan dari Rasul, larangan dari Rasul bahwa tidak boleh kemudian kita bersedekah dengan menggunakan harta yang haram, harta yang tidak baik, ya. Tidak baik, hulul itu artinya adalah harta yang diharamkan. Ya, kalau kemudian kita buka definisi harta yang tidak haknya kita itu dalam kitab ekonomi Islam, harta yang bukan kepemilikan kita. Ya. Ini nggak boleh kemudian kita sedekahkan. Bukan kepemilikan kita itu termasuk harta yang kita peroleh dengan jalan yang haram. Itu kita tidak punya hak untuk menyedekahkan itu. Kalau kita sedekah tidak akan pernah mendapatkan janji Allah dari janji-janji yang kemudian diberikan kepada kita lewat dalil. Kenapa? Karena tidak termasuk amal sedekah. Sebagaimana di sini dianalogikan oleh Rasul ketika kita melakukan sholat bi ghairi tohur, kita sholat tapi tanpa melakukan toharoh. Nah, maka juga tidak ada sedekah min ghulul, tidak ada sedekah dengan menggunakan harta yang ghulul, harta yang haram.
Nah, maka kemudian itulah ya yang dijanjikan oleh Allah ketika kita melakukan sodakoh, dengan syarat tadi harta yang kita sodakohkan juga harta yang halal, jangan harta yang haram. Itu semua sudah paham. Terus kapan ya di bulan Ramadan ini waktu yang paling bagus untuk sodakoh? Seluruh waktu di bulan Ramadan itu bagus untuk sodakoh. Kenapa? Karena waktu yang kita lalui di bulan Ramadan ketika kita beramal dilipat gandakan tadi sampai 70 kali lipat, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Di dalil yang lain disampaikan sampai 10 kali lipat. Intinya apa? Allah mengobrol pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Berarti seluruh rangkaian di bulan Ramadan ini menjadi waktu yang terbaik. Iya. Cuma ada pengecualian. Kenapa? Karena ada dalil khusus yang kita sudah sering mendengarkan ini, apalagi yang sudah sering mendapatkan motivasi sedekah subuh ya. Nah, ada dalil hadis ya yang disampaikan kepada kita ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada suatu hari pun ya ketika seorang hamba. Jadi makna tidak ada suatu hari pun itu berarti setiap hari akan kejadian seperti ini. Ya. Ketika seorang hamba melewati pagi harinya ya, kecuali akan datang dua malaikat. Dua malaikat itu datang kepada hamba ini, datang kepada setiap hamba, kemudian apa? Salah satu di antara mereka itu berdoa kepada Allah. Hati-hati, ini yang doa malaikat. Yang doa malaikat, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Belilah pengganti bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya. Coba ini kalau dimanai ketika kita menafkahkan harta, maka akan diganti oleh Allah. Dan ganti ini maknanya luas, ganti dalam arti pahala dan juga ganti dalam arti apa? Kebaikan di dunia. Bisa jadi juga bentuknya adalah harta, bisa jadi bentuknya yang lainnya. Yang lebih ngeri lagi, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, malaikat satunya juga berdoa. Sedangkan satunya lagi, malaikat yang satu lagi yang datang kepada kita setiap harinya, setiap pagi harinya, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya. Menahan hartanya. Yang harusnya dikeluarkan tapi tetap ditahan. Ada kewajiban tentang harta itu enggak dikeluarkan. Ada harta yang ini sebenarnya kita tidak membutuhkan harta ini, ada orang yang lebih membutuhkan, kemudian tidak kita berikan kepada sahabat kita atau orang terdekat kita atau keluarga kita yang membutuhkan, atau mungkin orang lain ya, fakir miskin yang membutuhkan itu. Maka malaikat berdoa kepada Allah untuk kita. Coba berikan kehancuran, coba. Ngeri kan? Merinding kalau ingat ini. Dan ini setiap hari loh. Setiap pagi loh, di subuh hari. Maka ini yang kemudian dijadikan salah satu landasan bahwa oh berarti di waktu subuh itu waktunya yang bagus untuk sedekah. Apalagi nih bulan Ramadan. Dan ada nanti hari yang sangat istimewa, puncaknya bulan Ramadan. Selain di subuh hari, setiap hari ada subuh hari. Kalau ini hanya terjadi sekali di bulan Ramadan, bahkan setahun hanya terjadi sekali. Apa itu yang sudah sering kita dengarkan tentang kabar dari Allah tentang malam yang sangat mulia di bulan Ramadan. Malam yang dikejar oleh orang-orang beriman. Coba bayangkan. Malam ini itu malam yang kita tunggu. Apa itu? Semua udah paham. Tentang apa? Tentang malam Lailatul Qadar. Yang Allah gambarkan di ayat ini dengan gambar yang Masya Allah luar biasa. Suasana malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yang dimaksud menurunkan Al-Quran pada malam Qadar ini adalah Al-Quran turun sekaligus. Jadi 30 juz semuanya turun dari sisi Allah kemana? Ke langit dunia, di sebuah tempat namanya Baitul Izzah. 30 juz langsung. Baru kemudian kalau sering ada yang meyakini tanggal 17 Ramadan itu adalah peringatan nuzul Quran. Yang dimaksud nuzul Quran atau tanggal 17 Ramadan itu adalah
Al-Quran pertama kali disampaikan kepada Rasulullah dari Baitul Izzah, dibawa malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul. Nah itu pertama kali nyampe itu 17 Ramadan. Ditanyakan oleh Allah kepada kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam turunnya Al-Quran tadi pertama kali dari sisi Allah ke Baitul Izzah. Apakah malam itu? Kemudian digambarkan oleh Allah, Masya Allah luar biasa, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Anda nggak di sini, yang Anda itu mampu sholat terus. Sholat terus di hadapan Allah nggak pernah berhenti selama 1000 bulan. Atau kalau dihitung dengan tahun sekitar 83 tahun lebih. Kita melakukan sholat terus 83 tahun lebih nggak pernah berhenti. Kita sholat malam saja, tarawih saja, mungkin 1 jam udah kaki gemeteran. Coba bayangin, ini 83 tahun nggak pernah berhenti. Andai kita malam itu sholat malam, maka bayangkan seandainya sedekah kita itu terjadi di malam itu. Bayangkan ketika sedekah kita terjadi pada malam Lailatul Qadar, apa yang akan kita dapatkan? Sama, kita seperti bersedekah selama 83 tahun lebih. Kita seperti bersedekah selama 83 tahun lebih. Bayangin, uang dari mana kita sedekah selama itu? Uang dari mana kita bisa sedekah selama itu, sebanyak itu? Nggak pernah berhenti selama 83 tahun, nggak ada. Maka ternyata ada yang, ya Allah, nggak kalah keren juga dengan sedekah subuh kita, sedekah di malam Lailatul Qadar. Maka kejar malam ini, dapatkan malam ini, jangan sampai kelewat. Gak cuma dengan sedekah, tapi dengan sholat kita, dengan bacaan Quran kita, dan juga dengan sedekah kita, dan amal-amal baik yang lainnya. Maka harusnya setiap saat, setiap hari, karena kita nggak tahu ini malam Lailatul Qadar itu akan terjadi kapan di bulan Ramadan. Walau ada sinyal dari Rasul, oh terjadi di 10 hari terakhir, oh di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Namun wallahu alam, kita nggak tahu. Allah yang Maha tahu tentang itu kapan akan terjadi. Karena manusia juga nggak tahu yang benar yang mana, yang malam ganjil itu. Kadang-kadang hitungannya berbeda. Maka seharusnya kemudian tiap hari, tiap saat kita melakukan ibadah kepada Allah. Apalagi ini kita sedang bicara tentang sedekah, maka jangan kelewat di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, banyaklah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena disinilah kemudian kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah yang dilipatkan sampai seperti kita melakukannya selama 83 tahun. Sampai digambarkan suasananya malam itu oleh Allah dengan gambaran yang Masya Allah. Allah sampaikan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam hari itu, malaikat itu turun ke dunia, Jibril juga turun di dunia. Untuk apa? Menunaikan segala urusan atas izin Allah, atas izin Tuhannya. Dan saudara sekalian, kalau kemudian Rasul itu pernah mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malamnya sangat tenang banget. Malamnya itu sangat tenang banget, sampai seolah-olah angin tidak berembus. Maka nyambung dengan surat ini, karena malaikat semua turun di langit dunia. Karena dunia itu nanti akan sesak dengan para malaikat. Maka mungkin bisa jadi angin itu seolah-olah nggak berembus, karena memang penuh dunia dengan para malaikat. Dan Allah kasih ucapan selamat kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu.
dengan ucapan yang luar biasa kepada kita semua. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah kalian pada malam itu sampai terbitnya fajar. Ini adalah pesta pahala paling puncak di bulan Ramadan. Maka ini juga waktu yang sangat bagus untuk sedekah di jalan Allah. Oke. Udah banyak motivasi sedekah sebenarnya disampaikan oleh pembicara lain. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Saya mengulang lagi ini di sini. Sekarang pertanyaannya, apakah kemudian ini akan menjadikan kita sedekah? Kalau boleh saya tanya, apakah ini teman-teman sekalian, ini akan menjadikan kita itu semangat untuk sedekah? Apakah setelah acara malam ini selesai, tutup gitu, kemudian kita kenceng banget sedekahnya, besok pagi langsung semangat sedekah semua? Apakah begitu? Saya yakin teman-teman tidak berani mengatakan iya. Walaupun di sini mengatakan siap, insya Allah, siap, iya, insya Allah, oke, iya malam ini oke. Besok bangun udah hitung-hitungan lagi. Waduh, untuk SPP anak, untuk ini dan seterusnya. Sampai apa? Kemudian kita berat untuk melakukan itu. Padahal ada kabar dari Rasul juga bahwa waktu paling bagus untuk sedekah adalah ketika kita itu sedang punya keinginan, punya target untuk menambah kekayaan kita, untuk mengembangkan kekayaan kita. Ketika itulah kemudian waktu yang terbaik untuk sedekah. Ketika kita khawatir menjadi miskin, maka ketika waktu itulah kemudian kita terbaik untuk sedekah. Oke, yang tadi saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh para pembicara yang lain. Sekarang saya akan berikan tugas. Materi belum selesai ya. Kita belum ke materi lebih dalam lagi. Cuma saya seandainya mau ngasih tugas di tengah materi ini. Di tengah materi ini saya ngasih tugas. Kenapa? Karena kalau nggak ada tugas, nggak ada prakteknya, buat apa kemudian kita bahas di sini? Tugas apa? Jangan terkejut ya. Tolong disimak baik-baik, jangan terkejut. Termasuk panitia jangan terkejut ya. Dan mohon maaf kalau ini mengejutkan panitia. Ini tugasnya apa sih kok kayaknya serem banget. Coba kita simak bareng-bareng ya. Ini tugasnya. Wah. Kita baca, ada pengumuman dari Iskariman Academy. Apa pengumumannya? Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Khusus untuk member, khusus untuk peserta, silakan diperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Maka akan dijanjikan oleh Iskariman Academy, Anda akan mendapatkan ganti 10 kali lipat dari yang Anda keluarkan. Ini sedekah dalam bentuk apa? Bentuk harta. Sedekahkan harta Anda, maka akan dijanjikan diganti 10 kali lipatnya. Berarti kalau kita sedekah cuma 1 juta, berarti diganti 10 juta. Kalau sedekah 10 juta, berarti diganti 100 juta. Tergantung Anda mengeluarkan berapa. Ini berlaku khusus di bulan Ramadan. Kira-kira ini responnya Anda terkejut atau justru Anda nggak percaya? Kalau lihat wajah-wajah panitia, kira-kira Anda mau percaya atau Anda mau terkejut? Kira-kira percaya nggak dengan panitia akan diganti 10 kali lipat? Oke, biar tidak membuat terkejut panitia, sudah was-was deg-degan nggak karuan, waduh kita mengganti 10 kali lipatnya, udah cemas ya, wajahnya kelihatan pucat, kelihatan dari sini, maka saya kasih tambahan. Kasih tambahan apa? Kasih tambahan begini, seandainya ini benar-benar dilakukan oleh panitia, seandainya ini benar-benar dilakukan oleh panitia, panitia mengganti 10 kali lipat kalau Anda itu mengeluarkan sedekah untuk orang lain. Seandainya dilipatkan 10 kali lipat, benar-benar
Ini ada tanda tangan kontranya, ada janjinya. Tinggal berikan kepada dia, mana buktinya kalau sudah sedekah maka 10 kali lipat. Kira-kira teman-teman sekalian, ya, mulai ini diumumkan sampai kemudian akhir Ramadan. Mulai diumumkan sampai akhir Ramadan. Kalau benar-benar diganti 10 kali lipat oleh panitia, kira-kira teman-teman di sini yang jadi peserta itu semangat nggak untuk sedekah di bulan Ramadan ini? Wah, itu nggak lagi semangat. Saya jamin tergila-gila sedekah itu. Itu biasanya sudah lupa semua. Semua pengennya sedekah. Wanda saya yakin itu isi dompet habis semuanya, nggak ada itu. Itu pun masih nyari rekeningnya masih ada atau enggak. Anda cari di rekening masih ada enggak, kemudian disedekahkan. Sampai kemudian istrinya ditanya, masih punya simpanan enggak? Di lipatan baju, di bawah bantal, di almari, ada uang enggak? Disedekahkan. Kenapa? Langsung begitu sedekah, langsung dapat lipatan 10 kali lipat cash dari panitia. Semangat enggak? Semangat pasti. Sayangnya itu cuma seandainya. Langsung tanya ya, nama koordinatornya siapa? Enggak, itu tanya tentang kelompok ya, bukan tanya tentang tugasnya ini ya. Ya, seandainya ya. Sayang ini cuma seandainya, dan ini tidak ada. Terus kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada, apakah kembali seperti semula, nggak semangat sedekah? Apakah kembali seperti semula, nggak semangat sedekahnya? Seperti yang kemarin-kemarin itu. Seperti hari pertama Ramadan, sampai hari ke-8 Ramadan ini. Yang sedekahnya ya itu-itu saja. Seperti itu kan? Padahal, teman-teman sekalian, kalau boleh saya tanyakan, 10 kali lipat yang ditawarkan oleh panitia, dengan balasan dari Allah, berupa pahala, berupa kemudahan, berupa kematian yang husnul khotimah, berupa dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dapat balasan dipanggil oleh pintu surga. Bukankah itu jauh lebih baik daripada 10 kali lipat yang dijanjikan oleh panitia ini? Tapi kenapa banyak dalil udah disampaikan? Kenapa kemudian banyak orang udah ngasih motivasi untuk sedekah, tapi sedekah kita juga biasa saja? Terus ngapain kita bahas? Sedekahnya biasa saja kan? Biasa saja. Padahal udah banyak yang kemudian dijanjikan oleh Allah. Terus masalahnya ada di mana? Masalahnya mungkin ada yang diisyaratkan oleh Allah dalam dalil ini. Di Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah sampaikan kepada kita semua. Masya Allah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Allah sampaikan kepada kita, alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kalian tidak berpikir, tidak memahami bagaimana Allah itu membuat perumpamaan? Apa perumpamaannya? Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Ibnu Abbas itu menjelaskan kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid kita. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Akarnya itu kokoh ke bawah dan batangnya itu menjulang ke langit. Akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit. Ini maksudnya apa dalil ini? Maksudnya Allah kepada kita, dijelaskan oleh ulama, yang namanya amal soleh kita, ketaatan kita sebagai seorang muslim, kalimat thayyibah itu kan kalimat la ilaha illallah, Islam kita. Dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah termasuk amalan-amalan ibadah kita, amalan kebaikan kita, termasuk di dalamnya itu tadi yang kita singgung tentang sedekah. Itu sangat tergantung kepada perumpamaan ini. Apa itu? Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit. Ya, akar itu apa? Kalau dalam diri kita, akarnya adalah keimanan kita, akidah kita, iman kita. Menjulang ke langit ini apa? Menjulang ke langit ini, batang yang menjulang ke langit ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya.
tanggungan-tanggungan atau beban-beban kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan beban-beban larangan yang harus kita tinggalkan. Sebenarnya nggak tepat disampaikan dengan kalimat beban, ya. Ya, karena itu adalah petunjuk Allah sebenarnya. Tapi yang jelas di mata manusia, kadang-kadang kan kita merasa berat menunaikan perintah Allah, kadang-kadang merasa berat meninggalkan larangan Allah. Nah, berat dan tidaknya itu tergantung akarnya tadi itu kokoh atau tidak. Dan akar itu adalah keimanan, akidah kita. Kemudian digambarkan oleh ulama, pohon baik itu kayak apa sih? Dikasih contoh oleh ulama dalam tafsir, pohon yang baik itu kayak pohon kurma. Ya, kalau pernah ada yang tahu bagaimana cara menanam pohon kurma, caranya adalah biji itu ditanam di tanah. Ini yang kebiasaan orang-orang Arab ya, bukan orang Indonesia. Tanam di tanah, kemudian di atasnya ditimpuk dengan batu. Kenapa ditimpuk dengan batu di atasnya? Agar biji tadi itu berkembang dulu, ya, dalam dulu akarnya ke bawah. Ya, akar itu tumbuh dulu ke bawah, jangan sampai keduluan batang yang ke atas. Sampai kemudian akar kokoh ke bawah. Kalau sudah, batu tadi disingkirkan, baru dibiarkan batangnya menjulang ke atas. Sehingga apa? Akarnya kokoh dulu, kemudian batangnya menjulang ke langit. Dengan demikian itulah pohon yang baik. Sama, kita juga ketika mau melakukan ketaatan kepada Allah, yang penting harus nancep itu adalah keimanannya. Kenapa? Karena yang ditawarkan Allah di dalam dalil-dalil yang kita bacakan tadi, itu apa sih? Nggak akan kerasa. Kalau kita tidak lihat, kita tidak dengarkan, kita tidak rasakan dengan keimanan kita, pahala itu nggak menarik. Kalau dia ditanggapi dengan iman, dosa itu nggak membuat kita merinding. Kalau dalam hati kita nggak ada keimanan, maka sebenarnya masalahnya ada di sini. Kenapa kita kemudian tidak bersemangat sedekah? Bukan karena kita nggak tahu, tapi karena dorongan keimanannya yang perlu kita gedekan lagi, kita tancapkan lagi, kita besarkan lagi. Maka kemudian saya ingat sebuah cerita, ini sering saya ceritakan, ya. Saya sampaikan lagi di sini ya, biar ini jadi inspirasi, jadi semangat kita. Cerita kejadian ketika di zamannya Rasul, ada seorang anak yatim yang dia itu pengen merapikan pekarangan rumahnya. Ketika dia mau merapikan pekarangan rumahnya, ternyata pagar rumahnya itu membentur satu pohon milik tetangganya. Itu adalah pohon kurma. Akhirnya apa? Dia minta ke tetangganya. Dia minta ke tetangganya, ikhlaskan dong satu pohon kurma itu. Kebetulan orang yang lebih berada dari dia. Kasih dong satu pohon kurma itu untuk saya. Saya mau meluruskan pagar rumah saya, terbentur pohon kurma bapak. Kalau dengan bahasa kita kira-kira begitu. Apa kata orang yang punya pohon kurma tadi? Gak boleh. Itu punya saya. Sedih kan anak yatim tadi yang kemudian mendapatkan balasan kata-kata yang seperti itu. Akhirnya dia menghibah lagi, dia mohon lagi ke tetangganya tadi. Oke, kalau nggak boleh terus ini gimana cara saya meluruskan pagar rumah saya? Nggak bisa kalau pohon kurma bapak masih ada di sini. Ikhlaskan aja buat saya ya pak. Nggak boleh, itu punya saya. Kalau gitu saya beli deh pak. Kamu mau beli pakai apa? Akhirnya apa? Kasus ini rame, diadukan ke Rasulullah. Sampai Rasul memberikan tawaran ya kepada orang yang punya pohon kurma ini. Wahai fulan, berikan saja itu pohon kurma kepada anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti dengan satu pohon kurma di surga. Aku ganti dengan satu pohon kurma di surga. Apa kata orang yang punya pohon kurma tadi? Dia mengatakan, gak boleh, itu punya saya. Astagfirullah, ditawari dengan satu pohon kurma surga. Dia mengatakan apa? Gak boleh. Ini kan membuat sahabat Nabi yang ada di sekitarnya itu dadanya bergemuruh. Ini ditawari satu pohon kurma di surga. Coba bayangin teman-teman sekalian, kalau dapat satu pohon kurma di surga, itu kira-kira orangnya ikut masuk surga gak? Ya ikut dong. Maksud dia dapat satu pohon kurma di surga, tapi orangnya masih di neraka. Terus apa gunanya satu pohon kurma di surga? Dengan kata lain, dia itu dijamin masuk surga, hanya melepaskan satu pohon kurma. Hanya melepaskan satu pohon kurma.
Coba bayangin. Ini kan membuat sahabat Nabi yang di sekitarnya itu gregetan nggak karuan. Sampai kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah itu kemudian ngomong kepada orang yang punya pohon kurma tadi, "Wahai fulan, kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak?" Kemudian orang yang punya pohon kurma tadi mengatakan sambil senyum-senyum, "Siapa yang nggak tahu, wahai Abu Dahdah, kebun kurmamu kan yang paling luas di Madinah, yang paling subur di Madinah itu. Engkau adalah salah satu petani paling kaya di Madinah ini. Semua orang juga tahu. Emang kenapa? Lepaskan satu pohon kurma, ikhlaskan untuk anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti, ambil seluruh kebun kurmaku, semuanya." Orang kaya yang punya pohon kurma tadi itu terkejut mendengar tawarannya Abu Dahdah. Orang yang punya pohon kurma terkejut mendengar tawarannya Abu Dahdah sampai dia terdiam. Abu Dahdah masih melanjutkan kata-katanya, kurang. Kalau kurang, aku masih punya rumah. Ambil rumahku, ambil kebun kurmaku semuanya, asalkan satu pohon kurma ini serahkan kepada anak yatim ini. Akhirnya apa? Orang yang tadi itu tergiur dengan tawarannya Abu Dahdah, dia lepaskan satu pohon kurma diganti dengan rumah Abu Dahdah dan kebunnya kurma Abu Dahdah, semuanya diambil oleh dia. Dan pasca peristiwa itu dia ngadap ke Rasulullah, dia bertanya kepada Rasul dengan malu-malu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hamba mau tanya boleh ya Rasul? Hamba juga dapatkan ya Rasul satu pohon kurma di surga. Hamba dapatkan ya Rasul satu pohon kurma di surga ya Rasul." Jadi dia melepas semuanya tadi itu, cuma terbayang satu pohon kurma di surga. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Tidak Abu Dahdah, tidak. Tapi engkau mendapatkan kebun kurma di surga." Ketika Abu Dahdah mendengar Rasul mengatakan kebun kurma di surga, dia langsung segera pulang, ketemu dengan istrinya dan mengatakan kepada istrinya, "Istriku, jangan masuk kebun kurma kita lagi. Jangan masuk rumah kita lagi, udah bukan punya kita. Udah aku lepas semuanya." Masya Allah, ini istrinya kan terkejut luar biasa. Sebanyak itu semuanya diberikan, dilepaskan. Udah aku jual istriku, udah aku lepas semuanya. Istrinya menahan sabar, kemudian bertanya kepada Abu Dahdah, "Engkau jual dengan apa? Engkau tukar dengan apa sebanyak ini, wahai suamiku?" Kemudian suaminya Abu Dahdah mengatakan, "Sudah aku jual, aku tukar dengan kebun kurma di surga." Dan ketika mendengar kebun kurma di surga, apa respon istrinya? Istrinya mengatakan, "Masya Allah suamiku, sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini, sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini." Saudara sekalian, dua insan ini, suami istri ini dadanya ini penuh dengan keimanan. Dadanya itu penuh dengan keimanan. Maka buat orang-orang yang beriman, tidak ada urusan buat mereka mau berat ataukah ringan perintah Allah, nggak ada urusan buat mereka. Mau sulit ataukah mudah perintah Allah, nggak ada urusan buat mereka. Urusan mereka adalah seberapa dalam keimanan nancap dalam diri mereka, maka sekuat itulah kemudian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibalik tawaran yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan tentang sedekah tadi, sia-sia itu semua kalau dada kita ini masih kosong dari kokohnya iman dalam diri kita. Kenapa? Karena sama sekali nggak kerasa surga itu di dada kita. Sama sekali nggak membuat sesak dada kita ketika dikatakan dosa-dosa yang menumpuk. Maka hanya keimanan ini yang menjadi energi buat kita. Untuk apa? Untuk semangat tadi bersedekah. Maka kemudian kalau ada janji-janji, ada motivasi-motivasi bahwa kalau sedekah itu nanti akan jadi kaya. Allah akan ganti dengan harta yang berlipat kali lebih banyak dari itu. Insya Allah itu bonus. Ada yang lebih penting.
ada yang lebih penting. Dan yang lebih penting itu adalah keridhaan Allah, balasan dari Allah di akhirat. Karena landasan keimanan kita tadi kepada Allah dan yang dijanjikan oleh Allah SWT, itu yang kemudian harus nancep dalam diri kita. Maka sahabat sekalian, kalau kita ingat dikisahkan banyak kisah-kisah sahabat, mereka sedekah makin kaya, mereka sedekah nggak membuat miskin. Iya benar, sedekah nggak akan membuat miskin. Tapi kalau fokus kita hanya pada hitungan hartanya saja, kemudian kita menuntut kepada Allah, saya sudah sedekah, kenapa saya nggak kaya-kaya? Jangan-jangan ada yang lebih mendasar yang salah. Sedekah kita hanya berharap dengan harta itu. Maka kalau kita mengharap keridhaan Allah, kita mengharap pahala dari Allah, kita mengharap surganya Allah, Allah yang ridha, Allah yang cinta kepada kita, Allah yang punya segalanya, itu akan mudah memberikan kepada kita. Tapi akarnya tadi, keimanan dan cintanya kepada Allah itu yang kemudian jangan dilupakan. Coba tiap hari kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal yang makbul atau amal yang diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah. Pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ya, minta diberikan rizki yang baik, rizki yang thayyib. Yang ketiga, minta kita itu bisa beramal dan diterima oleh Allah, agar amal kita diterima oleh Allah. Tapi coba ingat-ingat kelakuan kita. Ingat-ingat kelakuan kita ketika kita mengejar ilmu. Apa yang dikejar kita? Kadang-kadang kita nggak semangat untuk menuntut ilmu, untuk ngejar ilmu. Kalau di situ kita hitung-hitung nggak ada keuntungannya untuk kita. Kita baru semangat ngejar ilmu yang di situ bisa kita pakai untuk bisnis, untuk ini, untuk itu. Tapi kalau nggak ada untung ruginya dalam bentuk materi, kita nggak mau ngejar itu. Oh, ternyata doa yang pertama itu ujung-ujungnya materi lagi. Doa yang kedua, rizqan thayyiba. Rizki yang di kalimat ini memang khusus rizki dalam bentuk harta. Walaupun rizki maknanya luas, tapi dalam doa ini dalam bentuk harta. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang dalam bentuk yang lain, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pahala dan yang lainnya udah didoakan di poin yang lainnya. Berarti nomor 2-nya kita juga minta rizki yang harta yang baik kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita beramal, coba ingat-ingat kembali. Ketika kita rajin sholat duha, apa yang terbayang dalam benak kita? Kembali ke poin 2 lagi. Yang terbayang dalam benak kita adalah agar kita kaya dengan sholat duha kita. Terus kalau gitu pikiran kita, berarti isi kepala kita itu hanya harta saja. Itu pikiran roh sumaliyah yang sudah menghinggapi kita. Padahal Allah tawarkan, Rasul tawarkan, kalau balasan-balasan yang materi kayak gitu, itu bonus saja. Ada yang lebih dalam. Ada yang lebih dalam dari itu apa? Keridhaan Allah, pahala dari Allah, surga. Apakah surga itu tidak lebih menarik daripada harta yang kita terima di dunia ini? Bukan berarti tidak boleh kemudian mengharapkan pertolongan Allah terkait dengan harta, terkait dengan bisnis kita. Yaitu kita jalankan, itu kita rintis, itu kita atur strateginya. Dan kita melakukan apa yang kemudian Allah menjanjikan ada kemudahan. Tapi ingat, jangan sampai lupa kita landasi semuanya itu yang paling gede dengan keimanan kita, dengan mengharap pahala dari Allah, dengan mengharap surganya Allah. Insya Allah yang lain itu ngikut. Kemudian di dunia itu ngikut. Ini yang kemudian jangan sampai lupa. Maka berkali-kali kita bahas tentang sedekah, tapi amal sedekah kita ternyata tidak ada tumbuh-tumbuhnya, tidak ada tambah-tambahnya.
tidak ada perubahan. Kenapa? Jangan-jangan ada yang lebih dalam lagi yang mungkin perlu kita tambah lagi, kita kokohkan lagi. Apa itu? Tentang keimanan. Dan semoga ini juga dibahas di materi-materi yang lainnya, membahas tentang bagaimana membentuk keimanan yang kokoh. Karena itu pondasi dalam bisnis maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, sampai kemudian Allah itu sampai kemudian mengingatkan kita dengan ayat ini. Saya itu semangat banget kalau baca ayat ini. Kenapa? Ini ayatnya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih fadzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang mukmin harta mereka dan jiwa mereka. Harta dan jiwa mereka Allah beli dengan apa? Allah beli dengan surga. Itulah orang-orang yang beriman yang sudah berjual beli dengan Allah, dan berbahagialah dengan kemenangan yang besar yang dijanjikan oleh Allah ini. Kenapa? Itulah sebenarnya kekuatan kita kalau kita mau kenceng untuk beramal. Salah satunya adalah sedekah, apalagi ini di bulan Ramadan. Mohon maaf sekali waktu saya terlewat. Saya lewati beberapa slide yang tadi sebenarnya pengen saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya baca ada beberapa yang sudah masuk pertanyaannya. Silakan. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ini merubah mindset kita, meluruskan mindset kita, meluruskan niat kita lagi untuk bersedekah tentunya. Ini di bulan yang sangat luar biasa, kesempatan belum tentu datang 2 kali gitu ya. Belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Justru kesempatan sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Manfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk bersedekah. Karena Allah janjikan sedekah di bulan Ramadan dibalas berkali-kali lipat. Masya Allah. Tentu niatnya adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara bonus yang nantinya akan didapatkan setelah kemudian kita bersedekah itu adalah tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jika ingin ditanyakan silahkan nanti ditulis di kolom chat. Tadi juga Mas Turi sudah menulis beberapa pertanyaan yang mungkin urgent untuk bisa ditanyakan pada kesempatan malam kali ini. Dan tentunya jika ingin bertanya secara langsung, silahkan nanti raise hand terlebih dahulu dan juga aktifkan kameranya. Dan saya yakin jujur Bapak Ibu sekalian, Mas Turi sejauh ini ya, malah menambah yakin bahwa Bapak Ibu join sebagai marketing freelance Kariman bukan hanya tentang belajar teknik marketing, tapi diajarin juga tentang bagaimana sedekah yang niat lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira Bapak Ibu marketing freelance Kariman ini orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena niat Bapak Ibu untuk bersedekah itu luar biasa. Ada ya, insya Allah mudah-mudahan setelah hari ini, setelah malam ini, tumbuh lagi niat yang semangat yang sangat luar biasa. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, Ustadz izin bacakan pertanyaan dari beberapa peserta yang tadi sudah di awal-awal bertanya kepada Ustadz pada kesempatan malam kali ini Ustadz. Insya Allah mungkin saya tidak sebutkan namanya, tadi sudah ketumpuk kolom chat, tapi yang pertanyaannya sempat kami tulis. Jika bertanya Ustadz, ada yang bertanya, lebih baik sedekah dulu atau bayar hutang dulu Ustadz? Kalau seandainya kita punya hutang. Nah, mana yang lebih utama nih Ustaz? Karena sedekah juga tadi wah luar biasa manfaatnya, tapi hutang juga kadang kita dihantui oleh hutang. Nah, ini bagaimana Ustaz? Menanggapi atau menjawab hal demikian? Ya, utang dulu atau sedekah dulu. Jadi melihatnya adalah bagaimana urgensinya di hadapan Allah. Kita bisa tahu urgensinya di hadapan Allah dari status hukum dari aktivitas itu, ya. Melunasi hutang itu hukumnya wajib. Ya, sedekah itu ada 2 macam. Nah, karena tadi memang kita tidak sedang membahas tentang fikihnya sedekah. Kalau pertanyaannya ke fikih sedekah itu ada 2 macam, ada sedekah yang wajib,
ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu apa? Sedekah yang wajib itu yang sering kita sebut dengan zakat, itu bagian sedekah yang wajib. Kenapa saya katakan itu sedekah yang wajib? Karena di dalam Quran itu bahasa untuk zakat kadang-kadang disebut dengan istilah sedekah. Kalau dalam Quran itu penyebutan sedekah kok tegas, ya. Kemudian ada kaitannya dengan mensucikan harta, mensucikan diri manusia, maka itu pasti ayat tentang zakat, bukan sedekah dalam makna sunnah. Tapi kalau sedekah yang dimaksud penanya atau yang sering kita pahami, yang kita bahas kali ini, barangkali lebih cenderung kepada sedekah yang sunnah. Nah, kalau sedekah yang sunnah, maka ketika dibandingkan, oh ini ada utang yang harus dilunasi, ini ada sedekah, lebih dulu yang mana? Harus segera dilunasi utangnya dulu. Baru kemudian yang kedua sedekahnya. Maka kadang-kadang saya agak kurang sependapat dengan ketika motivasi sedekah itu biar utangnya lunas misalnya. Padahal utang itu sendiri hukumnya wajib untuk segera dilunasi. Maka kemudian segera beresi utangnya, karena itu tanggungannya sampai ke akhirat. Bahkan nanti ada orang-orang yang bangkrut, disampaikan di dalam hadis oleh Rasul, gara-gara apa? Salah satu poinnya adalah ketika dia berhutang belum dilunasi di dunia atau belum mendapatkan ridhonya orang yang menghutangi di dunia, maka kemudian di akhirat itu diambil pahala kita untuk diberikan kepada orang yang menghutangi kita dan belum kita lunasi itu. Kalau pahalanya udah habis gimana? Maka dosanya orang yang menghutangi itu akan ditimpakan kepada kita. Kalau kita sudah syahid fisabilillah di dunia, sudah ikut jihad, ikut perang, meninggal mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, kecuali orang-orang yang punya hutang. Maka memang ketika berhutang harus segera dilunasi. Jadi lebih dulu hutangnya daripada sedekahnya. Masya Allah. Siap Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lunasi hutang terlebih dahulu baru kemudian sedekahnya gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sedekah juga bukan hanya tentang harta, senyum pun sedekah, bahkan memberikan ilmu pengetahuan kita kepada orang lain juga sedekah insya Allah ya. Mudah-mudahan di sisi lain Bapak Ibu jangan, ya udahlah kalau gitu tidak sedekah, tapi juga ada sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan baik itu secara fisik maupun non fisik gitu ya. Oh iya, betul sekali. Lupa belum saya sampaikan. Oh ternyata bisa sedekah dengan non fisik. Sangat betul sekali. Termasuk senyum kita sedekah. Tabasumuka li akhihi sedekah. Jadi senyum kita kepada saudara kita itu sedekah. Nah, nanti Mas Suri ketika di jalan ya ada orang minta-minta ya, apalagi di bulan Ramadan kadang-kadang banyak ya. Cek dompet, set dibuka dompetnya. Aduh, udah habis untuk beli makan buka. Gimana ini? Tenang, masih ada kesempatan. Panggil orangnya. Sini Pak, sini Pak. Hehehe. Jadi sedekah dengan senyuman. Ya jangan gitu prakteknya. Maksudnya memberikan senyum itu ya kita menunjukkan wajah yang berseri-seri ya, disertai dengan akhlak yang baik. Kata Rasul, ini bisa menjadi sedekah kita kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan dengan harta atau dengan tenaga, itu bisa jadi sedekah. Maka di awal juga saya sampaikan makna sedekah yang luas adalah memberikan tenaga kita ketika memang harta nggak punya, maka tenaga ini bisa disedekahkan. Jadi masih banyak kesempatan untuk sedekah. Bahkan memang sih nanti makna majas yang lebih luas lagi ya dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau. Nah, termasuk amal soleh itu sebenarnya adalah bentuk sedekah yang lain ya selain sedekah harta. Jadi memang sangat luas. Kalau harta kita memang harus ada prioritas untuk hutang, maka bentuk sedekah yang lain bisa dilakukan. Ya, makasih tambahannya Mas Mas Turi ya. Sama-sama Ustaz, Masya Allah, ini juga sekaligus menjawab ada yang bertanya gini juga Ustaz, sedekah dengan meminjam uang itu gimana tuh? Itu lebih baik kemudian sedekah dengan non fisik mungkin kali ya Ustaz ya, daripada harus meminjam uang. Seharusnya dia yang disedekahkan kayaknya gitu. Ya, kayaknya udah terjawab ya. Iya. Masya Allah. Saat ini nih ada pertanyaan yang cukup sering terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat yang kemudian perlu kemudian penjelasan lebih dalam lagi. Sejauh ini kita bersedekah mengharapkan balasan yang berupa materi. Sebagai marketing freelance Kariman mungkin bismillah sedekah 10.000, mudah-mudahan Allah ganti dengan closing properti bertubi-tubi.
Biasanya seperti itu, saat ada Ya, belakangnya seperti itu. Niatnya ya, mungkin karena Allah, tapi dengan harapan di sisi lain, mudah-mudahan di sedekah ini jalan saya untuk bisa closing itu diberikan kelancaran. Nah, ini bagaimana Ustaz? ya. Sebenarnya sedekah ini pendidikan yang level up. Maksudnya gimana? Jadi begini, nanti harus dibedakan antara ghoyatul ghoyah. Ya, ghoyatul ghoza itu tujuan di atas tujuan. Ya. Harapan di atas harapan, cita-cita di atas cita-cita. Jadi harapan yang paling tinggi itu adalah keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu ya urusannya antara pahala dengan dosa. Ya, yang itu karena dorongan keimanan kita. Nah, itu harus menjadi landasan dasar utama, menjadi ghoyah paling tinggi. Sedangkan kalau kemudian ada janjinya Rasul ya bahwa ketika kita itu bersedekah maka akan dilipat gandakan hartanya, ketika bersedekah akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk yang lebih baik, maka kemudian itu juga menjadi bonus dalam aktivitas kita. Maka ini pentingnya menata hati kita, pentingnya melatih diri kita, ya, agar sodakohnya itu bisa diluruskan ya dengan orientasi yang benar tadi. Jadi landasan keimanan itu harus muncul lebih gede. Tadi seperti tadi saya sampaikan, oh kayaknya sahabat Nabi itu enak banget ya sodakoh, tapi tetap terus hartanya terus bertambah gitu. Saya sudah sodakoh kok nggak closing closing ini gimana? Mana janjinya panitia katanya 10.000 itu bisa cepat closing. Mana kok nggak closing closing? Jangan-jangan justru yang mendasar kita lupakan. Jangan-jangan karena titik sentral keridhaan Allah, iman kita kepada Allah, mengharap balasan dari Allah itu kemudian kita lupakan ya, sehingga bonusnya tadi nggak dapat. Maka penuhi dulu yang utama, bersihkan hati kita dulu, baru kemudian itu yang nanti bonusnya akan kita dapatkan. Maka sebenarnya mengatakan bahwa oh udahlah gampang sedekah saja nanti insya Allah akan diperbanyak ya gantinya oleh Allah, itu juga harus kita ingatkan juga dari sisi keimanannya, jangan sampai hanya sekedar orientasi pada harta. Maka kemudian ketika disampaikan oleh Rasul ya dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab di hadis pertama ya, kitab Arba'in ya kita hafal semua, innamal a'malu binniyat. Walaupun asbab wurudnya hadis ini kan tentang hijrahnya Rasulullah ya ke Madinah, ketika ada sahabat Nabi yang hijrahnya niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena pengen dapat wanita itu, jadi karena dia naksir kepada seorang wanita. Kemudian Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat. Nah sebenarnya makna dari innamal a'malu binniyat itu berlaku umum untuk semuanya. Semua amal itu tergantung niatnya. Jangan-jangan kalau niat kita hanya itu saja, pertama jangan-jangan nanti janji Allah nggak diberikan kepada kita bonus itu, atau yang kedua jangan-jangan ya kita hanya dapat bonusnya saja, ternyata pahalanya enggak. Maka jangan sampai kemudian kita kehilangan pahala sedekah kita hanya karena orientasinya yang salah. Karena dua itu bisa kita dapatkan semua kalau kita orientasinya kepada keimanan. Maka ketika kita ngasih motivasi sedekah kepada orang lain, mungkin sedekah gampang 10.000 kok, insya Allah akan mempermudah kita. Nah itu coba ditambah lagi kekuatan keimanannya masuk ke sana, sehingga apa? Tidak sekedar balasan materi closing dan closing tadi, tapi yang kita kuatkan lagi adalah akidahnya. Kalau akidahnya tadi beres, itu sodakonya juga makin kenceng kan. Dan insya Allah balasan dari Allah akan lebih luas dan lebih banyak lagi. Dan sudah banyak yang kemudian membuktikan itu. Masya Allah, siap Ustaz. Justru terkadang ketika niat sodakohnya lillahi ta'ala, maksudnya dengan mengharap ridha dan pahala Allah, tiba-tiba Allah ganti balasannya juga di dunia gitu, yang tidak disangka-sangka ya. Masya Allah, Ya. luar biasa ya. Baik Ustaz, ini juga ada pertanyaan terkait tadi Ustaz, yang terkait hutang, yang wajib kemudian melunasi hutang dulu baru kemudian sodakoh. Nah masalahnya nih Ustaz, kita udah lupa atau kita udah nggak tahu nih, ada yang bertanya nih, melunasi hutang yang sudah sangat lama hingga kemudian kita
kemarin-kemarin hutang ke siapa ya, lupa dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz cara menyelesaikan? Mungkin udah terjadi 10 tahun atau 5 tahun yang kemudian kita lupa. Tapi keingat kayaknya masih ada hutang, tapi sama siapa gitu. Gimana Ustaz cara melunasinya? Apakah kemudian cukup dengan sedekah dengan niat lunasi hutang atau bagaimana Ustaz? Maka Allah perintahkan dalam Quran untuk mencatat. Kalau ada transaksi itu dicatat. Nah, ini jangan-jangan kita lupakan perintah Allah ini sehingga kemudian efeknya apa? Jangan-jangan malah lupa utangnya. Nah, ini bahaya. Nah, maka terkait dengan kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur kan kita hanya bisa berusaha bagaimana caranya biar biar ada orang yang ngaku utang sama kita, diumumkan. Siapa yang punya tanggungan utang dengan saya, tolong kasih tahu ke saya karena ini kewajiban dari Allah. Kalau sudah diumumkan kok ternyata tidak ada yang mengaku, terus bagaimana? Ya sudah, kita lupa terus gimana lagi, ya kan? Nah, yang berikutnya yang baru bisa kita catat, yang sudah-sudah seperti apa? Kita hanya bisa bertaubat. Udah hanya bisa bertaubat saja, kemudian Anda bisa bersodakoh, ya, atau kemudian melakukan kebaikan atau melakukan sodakoh, ya. Dengan niat apa? Dengan niat untuk menutup hutangnya yang tadi Anda lupa. Diniatkan saja untuk itu, tapi tetap bertobat dulu. Bertobat itu berarti tidak mengulangi lagi apa yang sudah dia lakukan. Sebagaimana Rasul sampaikan bahwa kita diperintahkan untuk menyertai atau untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai apa? Balance sebagai penutup ketika kita melakukan keburukan. Ya, itu ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Karena nanti hitungan di akhirat kelak ya neraca di hadapan Allah ketika di yaumul hisab yang dihisab adalah antara pahala dan dosa. Ya kita hanya bisa berharap bahwa sedekah kita, pahala kita itu yang nanti akan menutup utang-utang kita yang memang belum terlunasi karena kita lupa tadi. Dari Ustaz ini juga ada pertanyaan lagi di kolom chat terkait tentang sedekah. Apakah kemudian ada dua sih Ustaz? Apakah kemudian ketika kita memberi kepada orang tua, apakah itu termasuk sedekah? Dan yang kedua adalah lebih utama mana nih Ustaz? Sedekah kepada orang miskin atau kepada anak yatim dulu? Nah, itu mungkin jadi kebingungan mungkin ada peserta di sini. Tadi pertanyaannya apa? Yang Kayaknya pertama, ada 3 poin tadi. Coba diulangi. ya, yang pertama ketika kita memberi kepada orang tua, apakah itu juga termasuk sedekah, Ustaz? Terus yang keduanya, ini kalau skala prioritas, apakah kemudian baiknya sedekah kepada orang miskin dulu atau kepada anak yatim dulu? Nah, apakah sedekah itu kepada orang miskin dulu atau anak yatim dulu? Nah, sekarang dilihat kondisinya sebenarnya. Ya, kondisinya seperti apa? Anak yatim tadi kondisinya seperti apa? Ya, orang miskin kondisinya seperti apa? Nah, kalau ternyata orang miskin tadi itu kondisinya jauh lebih membutuhkan daripada anak yatim, karena tidak semua anak yatim dalam kondisi yang kekurangan. Ada anak yatim yang memang untuk anak yatim itu ketika kita sedekah kepada anak yatim itu ada keutamaan fadilah yang luar biasa dari Allah. Ya. Tapi kalau kita bandingkan, oh ternyata yang miskin tadi yang kita realitas faktanya di depan mata kita, oh ternyata orang yang miskin kita bandingkan dengan anak yatim yang mau kita sedekahi, kok yang miskin darurat sekali ini, dia sangat butuh gitu loh. Untuk kebutuhan pokok dia. Kebutuhan pokok itu apa? Kebutuhan pokok itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok individu. Nanti ada kebutuhan pokok masyarakat. Yang ini sebenarnya nanti tanggungannya adalah tanggungan bersama. Jadi tanggungan negara tentang kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, 3 poin tadi. Yang pertama tentang makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, ini kalau sampai kekurangan dan itu membuat kondisi yang miskin tadi itu dalam kondisi darurat, maka diutamakan yang miskin dulu. Tapi kalau yang anak yatim tadi, oh ternyata lebih membutuhkan, ya, daripada yang miskin. Ukurannya sama-sama miskin, tapi miskinnya lebih membutuhkan lagi, maka kepada anak yatim lebih utama. Jadi dilihat kondisinya seperti apa, karena ada juga anak yatim yang dia memang masih kecukupan
dan kemudian hartanya diamanahkan kepada orang yang punya tanggung jawab karena anaknya belum balik, ya, maka diamanahkan kepada orang yang mengasuh anak yatim ini. Jadi dilihat kondisinya. Tapi kemudian ada yang bertanya, ya kalau kepada orang tua bagaimana? Apakah ini termasuk sodakoh? Itu termasuk sodakoh. Bahkan sodakoh termasuk salah satu sodakoh yang diutamakan, yang nilai pahalanya sangat besar dibanding dengan sodakoh kepada orang yang lebih jauh. Ya, sodakoh kepada orang tua, saudara dekat, kerabat itu lebih diutamakan daripada kepada orang jauh. Maksudnya yang mereka sedang membutuhkan itu. Nah, misalnya ya, kalau kita baca kembali hadis yang lain, ya, kalau teman-teman pernah membahas terkait dengan bagaimana semangat bekerja, ya, balasan Allah terkait dengan kita bekerja, kita kan pernah mendapatkan penjelasan dari hadis kalau ada, ya, yang bekerja keras atau dia sedang mencari nafkah untuk siapa? Untuk anak kecil, ya, anak kecil, kemudian untuk jadi satu dinar yang kita nafkahkan untuk anak yang masih kecil, satu dinar yang kita nafkahkan untuk orang tua yang sudah lanjut usia, ya, satu dinar, ya, yang kita cari dengan bekerja tadi, ya, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kita, ya, itu lebih baik pahalanya dibanding dengan apa? Infak fisabilillah. Masya Allah. Bukan berarti infak fisabilillah nggak baik, ya. Begitu ya, jangan salah paham. Ini jadi ketika Rasul menyampaikan pesan, ngasih motivasi, itu selalu dilihat konteksnya. Nah, ini ketika Rasul ngasih motivasi kepada orang yang pengen didorong oleh Rasul untuk bekerja keras, bekerja giat. Kenapa? Karena nilai menafkahi keluarga, orang tua kita, anak-anak kita yang masih kecil, ini pahalanya, ya, bisa jadi lebih besar dari jihad fisabilillah. Tapi di satu waktu tertentu bisa jadi, ya, pahala untuk infak di jalan Allah itu juga besar, ya. Kenapa? Karena memang situasinya membutuhkan harta kita untuk berinfak di jalan Allah, ya. Nanti lihat konteksnya. Tapi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, jadi kepada orang tua kita ngasih itu termasuk sodakoh. Bahkan sodakoh yang pahalanya besar. Bahkan termasuk prioritas diutamakan untuk orang tua dan kerabat terdekat. Begitu. Siap, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Dan ini sekali lagi mungkin kami mengulang, ya, bahwa sedekah itu bukan hanya berupa materi, tapi juga bisa berupa non materi, ya, tadi disampaikan juga oleh Ustaz. Senyum, memberikan ilmu kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Jadi kalaupun tidak ada materi, jangan memaksakan diri untuk meminjam, untuk bersedekah gitu, ya. Justru yang mempunyai hutang saja harus diselesaikan dulu hutangnya. Apalagi minjamnya pakai kartu kreditnya. Wah, lagi nanti. Double itu kayaknya. Masya Allah gitu ya. Ini mudah-mudahan menjawab ulang, ya, tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan malam Ini ada kali ini. pertanyaan yang bisa singkat ini. Kalau ada seorang istri ngasih uang kepada suami, apakah sedekah? Iya, ini sedekah. Masya Allah. Sedekah itu, ya. Tapi kalau suami ke istri, nafkah kewajiban, ya, Ustaz? Nafkah kewajiban. Itu Bukan pahala sedekah, ya, wajib. Ustaz? Ya. Tapi di luar nafkah kalau ngasih kepada istri, ya, ya, misalnya nafkahnya udah dikasih, nah tapi istrinya dikasih lagi, itu bisa berupa sedekah juga. Siap. Ya Oke, sebenarnya kalau mau disebut nafkah itu sedekah juga bisa, cuma sedekah yang hukumnya wajib. Karena tadi makna sedekah itu sangat sangat luas banget gitu. Oke, Insya Allah. Siap. Pak Mansur mau bertanya, kalau tidak berarti cukup dari pertanyaan via ini aja, ya. Chat aja kali, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Ustadz sebentar. Ini terkait dengan ibadah. Apapun ibadahnya kan, itu kan artinya kita terkonek waktu kita beribadah. Selama kita beribadah itu kan artinya kita terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu kan. Maka seharusnya ketika kita terkonek sama Allah, maka
terjadi hubungan interaksi antara kita sama Allah. Nah, untuk ke kitanya kan seharusnya kalau kita banyak ibadah, banyak dekat dengan Allah atau membangun hubungan baik dengan Allah, harusnya hasil yang kita dapatkan adalah hidup yang sakinah, gitu kan. Nah, Ya, cuman karena kita sebagai mitra, umpamanya sebagai sales marketing, gitu kan, yang ya, sering bermandikan penolakan, gitu kan, ya, sehingga yang kita dapat adalah kita insecure tentang sesuatu yang akan datang. Umpamanya nih kita kerja ini kalau ditolakin sama orang, makannya ini makan apa besok gitu. Sedangkan uang pas-pasan, apa pas-pasan. Nah, sedangkan insecure itu kan kalau dalam Islam insecure tentang sesuatu yang akan datang itu kan dianggap dosa gitu kan. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Ini kita kan insecure-nya akan datang, bukan insecure karena takut karena maksiat sama Allah, cuma itu doang gitu ya. ya. Terima kasih, Pak. Ya, Alhamdulillah. mungkin Ya, sedikit berbeda dengan tema, tapi emang enggak kalau mungkin dijawab Ustaz. ya, nggak apa-apa ya. Kita jawab sedikit. Jadi insecure yang muncul bukan karena kita bermaksiat, ya. Karena kalau udah ibadah kepada Allah, rajin sholatnya, kita tambah ibadah-ibadah sunnah, udah merasa taat kepada Allah kok. Cuma ada masalah nih ketika kita kadang-kadang insecure dengan apa yang akan terjadi misalnya dengan bisnis kita, atau tadi yang sudah di lapangan sering menawarkan kemudian ditolak, nawarin ditolak, kemudian kita punya apa yang aduh, anak istri kita makan apa ya. Ini permasalahannya ya, itu bukan pada ibadahnya, tapi ada aspek keimanan yang juga harus kita tambah lagi luasan pemahamannya. Maksudnya luasan pemahamannya pada cabang-cabang keimanan yang lebih rinci lagi, itu perlu kita pelajari semua. Tentang apa itu? Pertama tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, salah satunya bagaimana guna Allah itu maha memberi rizki. Termasuk juga tentang konsep rizki. Karena defaultnya itu, kalau keimanan sudah kokoh, maka kemudian rasa khawatir itu akan bisa diminimalisir. Ya manusiawi, kadang-kadang ketemu bahaya kita kaget, kita kemudian merespon dengan kekhawatiran sedikit ya, atau terkejut. Tapi ketika itu sesaat, itu manusiawi. Tapi itu kalau berkelanjutan dalam diri kita patut bertanya, jangan-jangan ada bagian keimanan tertentu yang kita perlu pahami lebih dalam. Contoh terkait dengan rizki. Dulu pernah saya bahas sebenarnya terkait dengan rizki. Nah, cuman masih harus dibahas lebih dalam sebenarnya terkait dengan rizki itu seperti apa konsepnya. Nah, kalau itu clear, sebenarnya kita nggak akan pernah khawatir anak istri kita itu makan apa. Karena apa? Sudah dijamin 100%. Yang belum dijamin 100% oleh Allah, kita melakukan kerja atau tidak. Kita bikin strategi yang lebih bagus atau tidak. Kita bikin usaha yang lebih keren atau tidak ketika ketemu dengan orang yang mau kita tawari tadi. Itu nggak dijamin oleh Allah. Itu pilihan kita sendiri. Dan itu balasannya adalah pahala dari Allah nanti di akhirat. Kembalikan ke akidah lagi. Maka, ya, ketika kita melakukan aktivitas itu kembali dikaitkan dengan keimanan, insya Allah sakinah tadi itu akan kita dapatkan. Segede apapun tantangan yang kita hadapi. Termasuk kalau misalnya ya, kalau kita ingat kembali dulu zamannya Rasul, tantangannya nggak cuma gagal closing loh. Saya kayaknya di hadis belum pernah menjumpai gagal closing itu diceritakan dalam hadisnya. Yang diceritakan misalnya perang gitu loh. Tantangan yang lebih gede-gede itu diceritakan jadi pelajaran. Dulu sahabat Nabi itu nggak cuma dapat ancaman bahaya yang kemudian menghilangkan harta mereka, tapi nyawa mereka. Tapi mereka tetap tenang. Ya. Keluarga mereka di rumah tetap tenang. Kenapa? Karena tadi keimanan terkait dengan rizki, keimanan terkait dengan mati itu konsepnya kayak apa dalam Islam, terkait dengan bagaimana sifat-sifat Allah, itu banyak banget yang kemudian harus kita dalami satu, sehingga apa? Kalau tadi saya gambarkan akidah itu kayak akar pohon, maka akar itu kan punya cabang-cabang kecil-kecil tuh, yang cabang kecil pun masih punya serabut kecil-kecil lagi. Nah, keimanan juga kayak gitu.
pembahasannya sampai rinci, sampai detail itu perlu kita kaji, kita pelajari. Makin lengkap pembahasan tentang keimanan, insya Allah makin settle, makin kokoh diri kita. Jadi sebenarnya insecure itu sudah ada antivirusnya di dalam keimanan kita, seharusnya ya. Nah, kalau belum terobati oleh antivirus dalam keimanan kita, berarti yang perlu kita lakukan adalah ya keimanannya digarap. Cuma kalau sudah sampai insecure-nya itu mempengaruhi kejiwaan, nah ini butuh ada terapi kejiwaan juga di sisi motivasinya, tapi tetap nanti kalau sudah normal kemudian dikembalikan kepada keimanan. Tapi kalau teman-teman di sini ya bukan sampai pada kejiwaan yang sampai akut, enggak, pasti cuma sekedar risau-risau sedikit dalam hati. Dan insya Allah itu kalau dikembalikan kepada keimanan akan lebih bagus. Tapi ingat ya, tidak kemudian sekedar ingat Allah, tapi tahu benar konsepnya. Konsep rezeki itu kayak apa? Konsep tentang takdir, qadha wal qadar itu kayak apa? Ya, kalau kemudian kita udah berusaha maksimal ternyata ditolak. Ini menurut konsep takdir kayak apa? Menurut konsep qadha qadar kayak apa? Atau kadang-kadang memahaminya kebalik. Wah, ini gimana ya? Saya ulang lagi nggak ya ke orang itu untuk ditawarkan? Ah, nggak usah lah. Nanti kalau ditakdirkan orangnya closing juga akan closing. Nah, ini salah memahami tentang takdir. Itu berarti harus kita fahamkan lagi tentang konsep takdir, qadha wal qadar, dan juga cabang-cabang yang lainnya. Itu kalau kita sempurnakan makin menghilangkan keresahan, keresahan dan insecure yang ada dalam hati kita. Gitu. Masya Allah. Siap Ustaz. Jazakallah khair. Dan wah Masya Allah udah lewat dari jadwal ya. 2238. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz atas kelewatan jadwal ini. Ustaz, sebelum ditutup mungkin ada tugas yang perlu kemudian peserta dan kita semua ketahui pada kesempatan malam kali ini. Oke, tugas dari saya, tugas praktek selama bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, minta tolong dicatat, nanti diingatkan di grup ya. Siap. Ya, tugasnya itu bukan lagi pertanyaan ngerjain ini pengertian tentang sodako dan sebagainya, tidak. Tapi tugasnya adalah praktekkan sodako ini setiap hari. Saya tidak akan menentukan ya besarannya berapa, yang penting setiap harinya selama Ramadan sampai akhir Ramadan kita melakukan sodakoh. Dan tolong perbaiki niatnya juga, ini karena Allah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuknya juga monggo silahkan, ada yang bentuknya makanan, ada yang bentuknya uang ya, ada yang bentuknya mobil, ada yang bentuknya sodakoh rumah misalnya begitu ya. Ini bebas, yang penting tiap hari lakukan itu, apalagi ini Ramadan, jangan sampai kelewat waktu yang kemudian kita tidak beramal di sana. Gitu Mas Mansuri atau Matsuri? Mas Turi. Oh, Mas Turi. Salah semua ternyata. Baik Ustaz, itu mungkin sekaligus closing statement atau ada yang disampaikan terhadap closing statement? Ya, cukup. Cukup ya, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Hidayat yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan tentunya bismillah ini juga memberikan ilmunya kepada kita untuk meluruskan niat lagi untuk sedekah. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan keridhaan atas sedekah kita dan Allah catat sebagai pahala terbaik di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Kita doakan kepada guru kita yaitu Ustadz Hidayat Arifianto yang memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan keberkahan, dan kita semua Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai akhir dengan kemudian lancar, dengan mengharap ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan sebagai penutup dari Mas Turi, nanti sebelum ditutup dengan salam, ada informasi buat marketing freelance ya. Nah, ini informasinya itu yaitu tentang sosialisasi Mitra Get Mitra yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Ahad besok ya, tanggal 2 April pukul 9, jam 9 sampai jam 10, cukup cuma 1 jam. Apa sih Kang sosialisasi Mitra Get Mitra? Jadi lebih detailnya nanti kita akan sampaikan via Zoom ya pada kesempatan hari Ahad. Dan jangan lupa catat tanggalnya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu di sini mendapatkan kesempatan untuk meraih uang tunai secara cepat, instan gitu ya, bersama Iskariman Academy. Caranya gimana? Hadiri sosialisasi Mitra Get Mitra yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 April 2023.
Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Ustadz Hidayat Arifianto dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam kali ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dimanapun berada. Sebagai penutup, saya tutup, mari kita tutup bersama-sama forum kita pada kesempatan malam kali ini dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan saya pamit Ustaz, dulu. terima kasih Kang Mas Duri. Terima kasih. Terima kasih Kang Mas Ustaz. Duri. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan Jazakallah Ustaz. khairan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa balighna ala qadar. Jazakallah Ustaz Hidayat. Dan kami pekan depan kita ketemu lagi ya. Amin. Ya insyaallah. Takbir. Allah. Ustaz, kapan ngisi SMC ini Ustaz? Ini jangan lupa nanti